Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kembali lagi di video kali ini kita mau bahas mengenai Shopee ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya mau bahas mengenai, jadi ini ada cerita yang saya alami beberapa hari yang lalu. Ya, jadi ini masih fresh. Nah, saya mau cerita, jadi tiba-tiba produk saya dihapus sepihak oleh Shopee. Nah, saya mau menceritakan kenapa kok seperti itu dan kronologinya gimana. Oke teman-teman ya, simak terus ya. Nah, oke guys. Nah, sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, jangan lupa teman-teman silahkan monggo subscribe channel ini supaya teman-teman bisa dapat info lebih lanjut kalau saya ada upload video mengenai digital marketing. Jadi channel ini kita bahas full mengenai digital marketing. Ya, oke teman-teman ya. Kalau teman-teman nonton di Facebook, jangan lupa teman-teman juga bisa like dan follow fanpage kami. Oke, nah balik ke topik ini teman-teman. Nah, jadi ada produk saya yang tiba-tiba dihapus sepihak oleh Shopee. Nah, ini salah satu akun yang saya gunakan. Jadi akun yang ini saya baru gunakan untuk saya ini akun lama tapi baru saya pakai lagi buat saya upload produk-produk yang saya dapat dari supplier. Jadi ini saya main dropship di akun yang ini. Saya main dropship, saya baru upload-upload produk. Nah, seharusnya sesuai kriteria star seller seharusnya setahu saya ini sudah bisa jadi star seller harusnya. Tapi akun yang ini ternyata itu tidak bisa jadi star seller. Alasannya karena produknya bermasalah. Nah, waktu itu ceritanya saya sempat tanya. Jadi ini saya bahas dulu ceritanya sebelum saya menjelaskan mengenai yang dihapus ya teman-teman ya. Jadi akun yang ini saya sempat tanya ke pihak Shopee, kan saya penasaran. Ini kenapa kok tulisannya produknya bermasalah? Apa masalahnya sehingga akun yang ini tidak bisa jadi star seller? Lalu pihak Shopee menjawab seperti ini teman-teman. Nah, biasa menjawab. Nah, untuk menjadi toko star ya, star di Shopee, tidak star ini star seller maksudnya, tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang mengandung unsur barang palsu atau tiruan yang melanggar hak cipta atau merek dagang tertentu. Ya, ini di sana terdapat logo merek terkenal, nama karakter, keterangan seperti KW dan lain-lain. Nah, jadi sewaktu saya dapat info ini, saya sebetulnya cukup kaget teman-teman ya. Cukup kaget loh, barang saya apa masalahnya gitu. Ya barang saya apa masalahnya? Kayak sih barang saya nggak apa-apa gitu. Apa masalahnya? KW juga kayak enggak gitu ya. KW enggak, terus kenapa apa masalahnya gitu? Saya cek, saya tanya lebih lanjut sama Shopee-nya. Ini cuman saya nggak cantumkan semua ya. Saya tanya lebih lanjut, ternyata akun saya yang ini, saya juga baru ngeh kan akun ini baru saya pakai, saya dropship dari supplier dan ini berarti ini intinya anggap aja akun baru teman-teman. Anggap aja akun ini baru saya pakai lagi, terus saya upload produk-produk yang baru. Jadi supplier punya produk itu saya masuk-masukin semua. Saya masuk-masukin ke akun Shopee yang ini. Nah, jadi produk ini barulah buat saya ceritanya gitu ya. Niche yang ini produknya baru saya pelajari gitu. Ternyata setelah saya lihat ini baru 30 September ya ini, 30 September 2020 ya, ini ada tanggalnya di atas. Ternyata barang saya yang ini cek, itu melanggar hak cipta, teman-teman. Melanggar hak cipta karena apa? Melanggar hak cipta karena sebetulnya bukan gimana-gimana, tapi saya baru tahu ini melanggar hak cipta. Mungkin teman-teman udah pada tahu atau mungkin saya yang baru tahu ya. Mohon maaf kalau ini memang saya yang terlambat info gitu ya. Ternyata barang saya tuh mengandung gambar karakter tertentu. Jadi contoh gini, contoh teman-teman juga barang ada gambar Doraemon gitu ya. Ada gambar Doraemon, ada gambar misalkan Hello Kitty, ada gambar Disney gitu ya. Misalkan contoh seperti itu. Itu ternyata sekarang sudah mulai ketat dan nggak boleh. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau teman-teman ada yang jualan barang-barang yang ada karakternya, ya misalkan teman-teman jahit sendiri barang-barang atau sablon sendiri, tapi ternyata ada karakter seperti itu, nah itu teman-teman sudah mulai hati-hati. Mungkin bisa pasang strategi yang lain lah.
Ya, karena yang begitu sudah tidak boleh jadi star seller. Ya, nggak boleh jadi star seller. Nah, ini saya baru tahu nih. Jadi, waktu 30 September ini, setahu saya barang ini boleh dijual di Shopee, tapi tidak bisa jadi star seller. Itu di Shopee. Ini saya nggak baca yang lain ya. Kalau di Lazada juga ada peraturan baru mengenai ini, teman-teman mesti cek juga di Lazada. Nah, itu yang saya tahu. Boleh dijual di Shopee, tapi tidak boleh jadi star seller di Shopee. Itu yang saya tahu di tanggal 30 September. Saya cek, karena saya terus terang saya berusaha untuk jual sebisa mungkin itu yang jujur sesuai peraturan. Jadi saya cek itu kebenarannya seperti apa, peraturannya seperti apa, harusnya seperti apa. Saya cek akhirnya oh memang benar itu ada hak ciptanya. Nah, jadi setelah saya cek ternyata 20% produk saya seperti itu, teman-teman. 20% seperti itu, bingung mau hapus gimana, mau lanjutin gimana. Saya mulai dilema ya. Mulai dilema sampai akhirnya saya ambil keputusan, ya sudah kita jual, kita mesti jujur sesuai aturan. Ya, walaupun tidak dilarang selain star seller, tapi saya percaya itu ada aturan, ada etika, ada hak cipta. Jadi saya berusaha se-clear mungkin, sejujur mungkin. Akhirnya saya saya hapus-hapusin tuh. Saya hapus-hapusin produk yang tidak sesuai dengan hak cipta. Saya hapus-hapusin. Oke, ya. Oke, saya hapus-hapusin. Akhirnya sampai ada produk yang tidak bisa saya hapus. Kenapa? Karena nyangkut di promo Shopee 11.11. Jadi saya udah masukin di promo Shopee 11.11. Ini produk ada gambar karakternya, tidak bisa saya hapus. Ya, karena udah 11.11 itu promonya kalau nggak salah sampai 15 November itu sudah ada promonya. Jadi saya nggak bisa hapus. Saya nggak bisa hapus, ya sudah, saya diemin, saya ambil komitmen sampai nanti selesai 15 November, baru saya hapusin semua. Oke, baru saya hapusin semua. Nah, ya sudah, produk itu jalan, ya sudah, jalan seadanya, sampai akhirnya teman-teman ya, sampai akhirnya saya dapat info ini, beberapa hari yang lalu, bahwa produk yang saya iklankan itu dihapus oleh Shopee. Jadi ini dihapus pihak oleh Shopee, ya. Ditulis karena melanggar hak atas kekayaan intelektual. Ya, jadi ini saya sedih-sedih seneng lah ya. Jadi maksudnya sedih juga dapat notif begini, tapi seneng juga karena clear. Jadi saya udah produk yang mengandung ini udah hapus semua. Dihapus semua, jadi udah lancar. Ada satu lagi sebenarnya, satu lagi yang kesangkut Shopee juga, promo sampai 11.11, nanti 15 November selesai saya hapus, jadi itu clear semua. Ya, saya jadi bisa jualan dengan tenang lah istilahnya. Nah, ini sebagai info aja buat teman-teman, hati-hati kalau menjual barang yang ada hak kekayaan intelektualnya. Karena Shopee saya lihat sih sudah mulai bergerak ya untuk ini ya. Ini kebetulan produk yang dihapus Shopee, dihapus sepihak oleh Shopee, ini kebetulan barang yang produk yang ikut promo. Ya, ini yang ikut promo. Tapi kalau yang nggak ikut promo, nah saya nggak tahu nih, apakah sebentar lagi Shopee juga akan bergerak di sini untuk mulai menghapus pelan-pelan atau bagaimana, saya kurang tahu. Ya, saya cuman info aja ke teman-teman, saya ingetin ke teman-teman, yuk kalau teman-teman memang ada produk yang dirasa bisa kemungkinan melanggar hak kekayaan intelektual, melanggar hak cipta, ya contoh seperti tadi saya info itu, ya info yang ada gambar-gambar yang Disney, gambar kartun, gambar apa, ya atau mungkin ada yang model lain ya yang melanggar hak cipta gitu ya. Saya kurang tahu kalau yang lain-lain lagi. Nah, yuk teman-teman kita mulai merapikan produk kita. Mulai merapikan barang yang kita jual dan kita berusaha pasang strategi bagaimana kita berjualan ya. Nanti mending teman-teman itu pasang strategi sekarang sebelum nanti misalkan jangan sampai kalau misalkan Shopee lagi melakukan lagi sweeping tiba-tiba dihapus-hapus, kan malah kita nggak ada strategi, kita nggak bisa jualan. Mending kita sekarang coba pasang strategi, kita jualan yang lebih bersih,
Maksudnya dalam tanda kutip lebih bersih, lebih jelas, dan yang tidak melanggar hak cipta. Oke, gitu aja teman-teman ya. Ini maaf saya ada beberapa saya sensor supaya nggak kelihatan nama produknya ya. Maklum ya, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, kurang lebih sampai itu saja video saya kali ini. Semoga ini bisa menjadi brainstorming kita sama-sama, menjadi pengetahuan kita sama-sama. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau di-share lagi, mungkin ada yang mengalami hal yang sama, silahkan teman-teman bisa komen di bawah ini, supaya bisa saling brainstorming, saling tukar pikiran satu sama lain. Ya teman-teman ya, oke jangan lupa teman-teman kalau suka dengan video ini, channel ini, jangan lupa like, share, komen, terutama subscribe ya. Kalau nonton di Facebook jangan lupa teman-teman bisa follow dan like fanpage kami. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.